Otherworldly Evil Monarch, Bab 138. Judul, Kerusuhan 8 Segi. Saat anak muda itu mendengar referensi tentang putri kecil, secercah cahaya bersinar di matanya, mencerminkan sedikit keinginan dan kerinduan. Tampaknya anak muda itu tertarik pada pesona putri kecil itu, dan telah mengejarnya sejak lama. Di dalam gerbong tengah, duduk seorang gadis muda, mengenakan pakaian berwarna putih. Hanya berusia 16 atau 17 tahun dari penampilannya, keanggunannya yang indah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka, tapi wajahnya mencerminkan sedikit kepintaran, dan tampaknya dia bukan warga negara yang taat hukum, dan mungkin berada di sisi spektrum yang lebih nakal. Pada saat ini, karena gerbong yang terus bergoyang, dia memegang tangan pria berjanggut putih yang duduk di sebelahnya. Kakek ketiga, mengapa kamu menyembunyikan hal-hal seperti itu dariku? Kamu memberitahuku cukup untuk membuatku tertarik, jadi sekarang kamu perlu memberitahuku lebih banyak. Orang tua itu sedang duduk dengan mata tertutup, dan tidak terlihat jauh berbeda dengan mayat saat ini. Dia membuka matanya dan wajahnya berkerut, sementara hatinya dalam hati mengutuk. Aku akhirnya mulai menyadari mengapa orang begitu takut padanya. Tidak heran orang tua itu ingin putri kecil itu diantar pergi. Dia hanya ingin bernapas lega dengan melepaskan bebannya. Dan dia bahkan harus bersukacita dari rasa sakit yang akan ditimbulkannya pada yang lain. Seandainya aku tahu ini sebelumnya. Gadis kecil, saat kita jauh dari Blizzard Silver City, aku akan menceritakan sebuah kisah yang paling banyak dibicarakan hari-hari ini. Aku juga bisa menceritakan kepadamu tentang kuda yang terlihat seperti naga, atau tentang bagaimana aku menjadi sangat tua. Gadis kecil, kakekmu semakin tua sekarang, dan cerita yang ingin kamu dengar sudah lebih dari 1 dekade, jadi aku tidak terlalu mengingatnya dengan jelas lagi. Menurutmu apakah tulang lamaku berbohong padamu? Orang tua itu hampir menangis. Seandainya dia tahu tentang temperamen putri kecil itu, maka dia akan menyelamatkan dirinya dari mendaftar untuk tugas ini. Aku sangat benci ini. Ketika aku menerima berita ini, aku pikir ini akan membebaskan aku dari kebosanan dan akan membantuku menemukan inspirasi. Tapi nampaknya aku bahkan tidak bisa menemukan kelegaan di sini. Akan lebih baik jika aku melemparkan tulang lamaku ke reruntuhan. Kenapa kau memulai cerita, dan kemudian tiba-tiba menghentikannya? Kau membuatku tergantung. Putri kecil itu mencibir mulutnya dengan tidak senang, sambil mengayunkan tubuhnya seperti bayi kecil yang dimanjakan. Kakek ketiga, kau hampir tidak menyebutkan keluarga Jun dan Jun Wui. Dan kemudian kau juga memberitahuku bahwa kakak perempuan berbagi kisah cinta yang menyentuh dengan pria itu, tapi kemudian kau belum memberitahuku detail lebih lanjut. Tetua ketiga mengerang. Cerita ini adalah tabu di dalam Blizzard Silver City, dan tidak ada yang akan membicarakan urusan ini dengan mudah. Dia hanya menyebutkan cerita ini padanya untuk menghentikannya dari mengganggunya, tetapi lelaki tua itu tidak tahu bahwa kisah ini akan menarik minatnya, dan akan membuat imajinasinya terpaku padanya. Dia telah mengomelinya untuk lebih jelasnya sejak, biarkan tulang lamaku beristirahat. Kamu telah bertanya padaku tentang ini sejak tadi malam. Sudah lebih dari 15 atau 16 jam sekarang. Adik, kamu datang dan ceritakan pada putri kecil sebuah cerita. Jika kamu bertukar posisi dengan kakak laki-lakimu sekali ini, maka aku akan selalu berhutang budi padamu. Tetua ketiga mengusulkan pertukaran posisi. Yah, hanya jika kamu ingat bahwa kamu akan berhutang padaku nanti. Kabarnya ada seorang wanita tua di kerajaan ini yang menemukan hantu dengan lidah panjang yang memuntahkan darah. Hantu itu mencari putri cantik, dan meneteskan darah pada mereka. Tetua keenam jelas tidak berminat untuk dianggap enteng. Ah tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin mendengar cerita kakek keenam. Aku ingin mendengar cerita kakek ketiga. Orang tua satunya bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika putri kecil itu berteriak dan dengan tergesa-gesa menolak ceritanya. Kakak ketiga, kamu tahu bahwa aku mencoba menggantikanmu, tetapi pangeran kecil tidak mengizinkanku. Hahaha. Saudara ketiga, tolong jangan lupa bahwa kamu masih berhutang padaku karena mencoba haha. Kurasa itu tugasmu untuk membuat putri ketiga bahagia lagi. Sementara itu aku bisa tidur lebih lama. Tetua keenam mulai tertawa terbahak-bahak, tercela.
Tak tahu malu, kamu tidak memiliki kode persaudaraan. Penatua ketiga mengutuk dalam kebencian. Kakek ketiga, apakah kamu membenci Swear? Hah? Mata putri kecil itu langsung berkaca-kaca, dan dia membuat wajah menangis. Apa? Bagaimana? Tetua ketiga menyangkal dengan tegas. Aku merasa tidak enak karena Swear berpikir begitu. Kalau begitu kau harus memberitahuku cerita tentang kakak perempuan dan Junwoo. Jika tidak, itu berarti kau membenci Swear. Wajah putri kecil itu segera mengubah tampilan kemarahan menjadi kegembiraan, dan wajah ceria itu mulai tersenyum bahagia lagi. Tetua ketiga menahan napas, berdoa agar dia pingsan. Hutang dosa apa yang harus aku bayar di sini? Saat roda berputar, Tuan Putri terus mengoceh dengan semangat tinggi, dan tidak diam bahkan 1 menit pun. Meskipun tetua ketiga adalah roh Suan yang mampu bertubuh, kerutan lamanya secara bertahap terus memperdalam penyiksaan, dan saat rohnya terus-menerus meninggalkan tubuhnya, wataknya mulai mendekati pengemis kota Tianxiang. Di arah lain, tim lain telah berbaris menuju kota kekaisaran Tianxiang. Guosi, antara kamu dan aku, seluruh insiden Suan Core ini sangat berisiko. Kemungkinan akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Pembicaranya adalah seorang pria paruh baya bertubuh kurus dengan pakaian hitam, yang sedang duduk di atas punggung kuda. Garis-garis kaku di wajahnya menunjukkan semua tragedi pahit perang yang dideritanya dalam hidupnya, yang tampaknya memicu perasaan marah di dalam dirinya. Perbatasan ini memang terlihat berbahaya pada awalnya, tapi karena Kekaisaran Yutang telah hidup damai selama bertahun-tahun sekarang, jadi seharusnya tidak ada banyak masalah. Selain itu, karena 3 pangeran dari Kekaisaran Tianxiang sedang memperebutkan kekuasaan pada saat ini, kita harus mendorong gelombang dan menambah ombak sehingga kita dapat menangkap ikan di perairan yang bermasalah, dan mengambil keuntungan dari keadaan. Selain itu, dengan aku di sekitar, bahkan jika pasukan oposisi sama-sama memiliki kekuatan yang sama, aku tidak berpikir ada orang yang dapat menghentikan aku meninggalkan kota Tianxiang jika aku memilih demikian. Pembicaranya adalah seorang pria tua dengan jubah putih. Tangannya terselip di dalam lengan bajunya, sementara wajahnya yang sehat dan sehat memancarkan aura yang sangat santai. Mengapa kau ingin mengantarku melewati Kekaisaran Tianxiang dengan resiko sendiri? Ancamannya jauh lebih besar bagimu daripada bagiku karena kau telah berperang dengan keluarga Jun selama bertahun-tahun, dan telah membunuh begitu banyak dari orang-orang mereka yang sedang beraksi. Karena perang yang telah terjadi di masa lalu, keturunan keluarga Jun hampir habis jumlahnya. Jadi jelas situasi ini jauh lebih berbahaya bagimu daripada bagiku. Mengapa ini berbahaya bagiku? Jika keluarga Jun memiliki kecenderungan untuk mengambil kesempatan ini untuk mengambil tindakan militer terhadapku, maka mereka tidak akan layak disebut musuh aku. Wajah dingin pria paruh baya itu tersenyum dengan tenang. Mereka mengatakan bahwa bahkan jika kemenangan aku tanpa disadari, mereka tetaplah kemenangan. Tapi satu hal yang pasti, beberapa anggota keluarga Jun tidak mati di tanganku. Dalam semua keadilan, 3 bersaudara dari keluarga Jun lebih baik dariku. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna penghinaan, dan dia berkata dengan marah. Junwoo Hui dan saudara-saudaranya selalu menjadi musuh yang paling aku kagumi sepanjang hidupku, dan aku mungkin tidak akan pernah bertemu siapapun sebaik mereka. Bahkan jika aku mati di medan perang melawan mereka, maka aku tidak akan memiliki satu keluhan pun dari hidupku. Tetapi cara aku memenangkan perang tidak kurang dari memalukan bagiku. Aku datang ke kota Tianxiang untuk menemanimu. Pertama, kedua, tetapi yang lebih penting, untuk mengetahui bagaimana Junwoo Hui meninggal. Jika dia terbunuh di belakang punggungnya, maka meskipun dia adalah musuhku, aku masih akan membalas kematiannya. Wajah pria paruh baya berpakaian hitam dengan jelas mengungkapkan amarahnya. Seorang pria dengan keberanian tidak pantas mati di semak-semak konspirasi. Aku mengharapkan kata-kata seperti itu dari kamu. Wajah Gouxi menunjukkan senyuman yang dalam. Meskipun aku telah mengenalmu selama ini, aku masih bertanya-tanya apakah kamu pernah mencoba membuatnya terbunuh secara rahasia? Apa yang akan kamu katakan itu? Jika ada orang yang menginginkan ketiga Jun bersaudara mati secara rahasia, maka itu kamu, bukan aku.
Pria parubaya berpakaian hitam berbalik menghadap temannya dan memelototinya. Katak di dasar sumur selalu berpikir bahwa dia yang terbaik karena tidak ada orang di sekitarnya. Mata Guosi masih tenang di hadapan mata rekannya yang melotot. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan kematian Junwoo Hui. Meskipun aku berniat untuk membuatnya terbunuh, dan aku bahkan membuat beberapa pengaturan, tetapi pada akhirnya, aku tidak memiliki bagian dalam kematiannya. Baik, penampilan pria parubaya itu berubah menjadi sangat ganas saat dia berteriak. Itu adalah masalah militer, mengapa kamu ikut campur? Dia berhenti sejenak, dan kemudian tiba-tiba berteriak lebih keras lagi. Siapa kamu untuk memasukkan hidungmu ke dalamnya? Guosi terdiam untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya dia berkata, Zhao Jianhun, beberapa hal bukan hanya masalah militer. Terkadang kamu juga harus memikirkan tentang negara dan keluargamu. Dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya, dan mulai menatap ke langit malam di depan matanya. Zhao Jianhun, pria parubaya dengan pakaian hitam adalah jenderal pertama Kekaisaran Yutang, dan merupakan musuh bebuyutan Junwoo Hui, Junwoo Meng, dan Junwoo Yi. Zhao Jianhun tersenyum pahit dan berkata, Junwoo Hui dan Junwoo Meng mungkin sudah mati, tapi Junwoo Yi masih hidup. Aku akan menemukan penebusan aku suatu hari nanti, dan hanya dengan begitu aku akan bebas dari penghinaan atas kemenangan ini. 4 kemenangan berturut-turut selama beberapa tahun terakhir ini benar-benar membuat aku gila. Apakah kamu tahu? Zhao Jianhun menatap langit dan menghela nafas. Di arah lain, perbatasan ini diwarnai oleh skuadron lain, yang telah menanggung kesulitan luar biasa untuk sampai ke sini tepat waktu. Perbatasan ini dikaitkan dengan Kekaisaran Senchi. Sabana di kejauhan dipimpin oleh seorang pria parubaya, berpakaian hitam, berpakaian besi. Falcon kecil yang berada di pundaknya terbang ke langit saat wajahnya memperlihatkan senyuman lembut. Swan Core level 9 Swan Beast, itu memang hal yang bagus. Jika bukan karena harta karun seperti itu, maka aku tidak akan bisa bertukar pukulan dengan beberapa pahlawan lain di dunia ini. Aku hidup untuk kesenangan hidup ini. Pria parubaya yang tinggi dan tegak ini memiliki tubuh yang sangat ramping, dan meskipun wajahnya tampak sangat biasa, itu masih memancarkan pesona menakjubkan yang tak dapat dijelaskan. Rambut panjangnya tidak dibatasi dengan cara apapun, dan tergerai lurus ke bawah bahunya. Temperamen karismatiknya telah membuatnya mendapatkan dukungan dari Sabana, dan dia praktis dipuja di negerinya. Dia berdiri menghadap selimut tebal kegelapan yang menutupi Kekaisaran Tianxiang, hampir seolah-olah dia adalah pencipta semua makhluk. Kota Tianxiang, aku sudah sampai. Pria ini dikenal sebagai Falcon of the Savannah, dan merupakan salah satu yang terkuat di generasinya. Penampilannya dan langitnya, dan meraung saat cuaca mulai bergejolak di atas sabana. Pada titik ini, pasukannya tersebar menjadi banyak faksi yang lebih kecil, kebanyakan terdiri dari 3 atau 5 jumlahnya, dan faksi terbesar tidak lebih dari 12, sementara beberapa orang bahkan pergi sendiri. Tetapi semua tim memiliki target yang sama, kota Kekaisaran Tianxiang. Semua tim ini mulai berkumpul menuju Kekaisaran Tianxiang. Pada saat yang sama, di dalam hutan Tianfa yang jauh, semua jenis Swan Beast misterius terbang di atas hutan dengan kecepatan kilat, mengganggu kedamaian hutan Tianfa dengan fluktuasi angin yang mereka bawa bersama dengan kecepatan tirani mereka. Mereka bergegas melewati hutan sambil terus bergerak maju. Hewan-hewan di dalam hutan Tianfa tidak dapat memahami alasan di balik keresahan manusia yang tiba-tiba ini. Setelah beberapa lama, raungan yang mengejutkan terdengar di langit. Jika kita membiarkan Swan Core level 9 jatuh ke tangan orang lain, maka itu akan memalukan tidak seperti yang lain. Suara yang sangat menggelegar ini menyebabkan keributan di dalam hati satwa liar di hutan Tianfa, dan membuat makhluk hidup di hutan gemetar ketakutan.